Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Welcome back di Andi Kriston Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas kembali untuk update news dan juga pergerakan dari market ya, khususnya market dari Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 13 Juli 2025. Kondisi dari market, Bitcoin sangat stabil di 17.500, dan altcoin kemarin udah mulai pada tertekan karena Bitcoin dominance sudah kembali meningkat. Ya, Ethereum pelan-pelan koreksi sehat ke kisaran area 2.900-an. Lalu ada Solana, Litecoin, Cardano, XRP. Ya, semua rata-rata udah mulai pada koreksi. Tapi ini terbilang wajar ya, dan proses koreksi yang terjadi pun juga tidak dump, tapi memang koreksi secara bertahap, dan saya rasa ini memang menjadi momentum yang menarik untuk kita perhatikan ke depannya. Teman-teman, kalau kita lihat dari makroekonomi di hari Minggu ini tidak akan terlalu banyak sentimen. Tapi sentimen akan mulai ramai lagi di hari Senin besok, mulai tanggal 14 Juli sampai dengan hari Jumatnya. Dan kalau kita lihat dari beberapa sentimen news yang akan kita temukan di hari Senin, itu akan ada data ekspor import dari China yang akan rilis besok. Lalu ada data 3-month bill auction and 6-month bill auction untuk Amerika Serikat. Data ini berhubungan dengan obligasi ya. Lalu kalau kita lihat juga dari data yang lain adalah di hari Selasa akan ada rilis data GDP dari China. Dilihat dari forecast sih, kemungkinan GDP-nya bakalan turun. Dan ini menunjukkan bahwa ekonomi Cina sekarang pun juga belum pulih secara maksimal. Lalu dilihat dari data yang lain adalah industrial production dari Uni Eropa di hari Selasa, di mana kemungkinan tren pemulihan perekonomian sudah kembali positif. Sementara dari Amerika Serikat akan rilis data CPI and core CPI inflation ya di jam setengah 8 malam waktu Indonesia Barat di hari Selasa. Sementara ini forecast jika kita perhatikan secara year on year, CPI diekspektasikan bakalan meningkat dari 2,4 menjadi 2,6. Ini bisa saja menjadi katalis kalau market kemungkinan masih akan berhati-hati terhadap inflasi. Kalau inflasi meningkat, bisa jadi market akan mengalami koreksi yang lebih dalam dari harganya sekarang. That's why menurut saya market crypto masih punya potensi buat koreksi. Tampaknya mencari momentum mendekati rilis data CPI-nya. Lalu akan ada beberapa member FOMC yang akan speech di hari Selasa tersebut, kayak Michelle Bowman, lalu Barr juga akan speech di hari yang sama. Di hari Rabunya kita akan dapat data CPI dari Inggris ya, lalu ada data PPI dari Amerika Serikat yang juga bakalan rilis di hari Rabu. Manufacturing production, crude oil inventory, data tambahan yang akan kita temukan dari Amerika Serikat. Lalu untuk hari Kamis, member FOMC Williams akan speech. Terus ada data core CPI and CPI dari Uni Eropa. Dari Amerika Serikat akan ada data export import dan juga initial jobless claim. Kemudian di hari Jumat kita akan dapat data CPI dari Jepang, lalu Michigan One Year Inflation Expectation. Ini data leading indikator untuk mengukur inflasi di Amerika Serikat. Itu akan rilis di hari Jumat. Jadi minggu ini akan menjadi minggu yang padat banget buat kita, karena hampir setiap harinya ya, mulai dari hari Selasa sampai hari Jumat, itu numpuk narasi-narasi penting untuk pasar. Jadi sangat-sangat berpotensi untuk volatil. Tapi apapun itu, saya rasa kesempatan tersebutlah yang akan menjadi momentum buat kita akumulasi. Terutama bagi teman-teman yang mungkin ketinggalan kemarin karena Bitcoin sudah pump duluan ya ke kisaran 119 ribuan gitu. Apakah Bitcoin masih berpotensi buat naik? Kalau dari saya sendiri melihat Bitcoin dominance yang meningkat, ini makin yakin sih kalau Bitcoin masih punya peluang untuk naik lagi. Mungkin bisa ke 120.000 ya, tapi peluang tersebut tentu saja butuh dikonfirmasi oleh volume perdagangan yang masih kuat untuk market. Ataupun kenaikan Bitcoin ke 120.000 itu bisa jadi murni untuk
pumping terakhir ya, menghabiskan sisa-sisa power dari market. Apalagi di level tersebut ada demand yang cukup tebal untuk Bitcoin. Gitu. Kalau kita lihat dari sini, order block itu membanjiri Bitcoin di kisaran level 119.000. Jadi apalagi yang pasang posisi short saat ini, kalau kita perhatikan ya nampaknya udah mulai agak meningkat juga, teman-teman. Gitu. Jadi bisa jadi kenaikan Bitcoin ke 120.000 itu untuk ambil liquid orang-orang yang pasang posisi short gitu. Makanya itu spesialnya untuk Bitcoin ya. Tapi kalau untuk altcoin untuk sekarang ini sih saya percaya akan koreksi dulu, teman-teman. Jadi itu pun juga terbilang koreksi yang wajar. Teman-teman bisa maksimalkan momentum koreksi ini bagi yang memang pengen cicil altcoin. Banyak altcoin yang memang sudah diskon sejauh ini gitu, tapi kemungkinan harga saat ini belum final dan masih bisa turun sedikit di bawah dari harga sekarang. Apalagi ada event-event yang sangat padat nanti di minggu ini. Gitu. Jadi bisa dimaksimalkan aja buat teman-teman. Itu ya, dilihat dari data yang kena liquid kemarin posisi long terlikuidasi sampai 234 juta US dollar, menunjukkan bahwa likuidasinya belum terlalu besar ya, berarti market kalau turun lebih dalam lagi kemungkinan lebih banyak yang akan kena liquid, terutama dari posisi longnya. Tapi kalau dilihat dari heat map, ada beberapa level resistance yang teman-teman perlu perhatikan. Resistance tebal itu mulai ada di kisaran level 118.500 sampai dengan di 119.000. Itu lumayan tebal resistance-nya gitu, dan masih akan ada resistance berikutnya di kisaran area 120-an. 120 ribuan. Sementara untuk area support yang bisa teman-teman perhatikan yaitu di kisaran level 116.700 sampai dengan di 115.900-an. Di sana ada buyer yang sudah siap antisipasi kalau harga Bitcoin turun di level tersebut, mereka akan automatically buy. Dari altcoin ini adalah kondisinya, banyak altcoin yang memang sudah mulai koreksi sehat setelah pumping yang terjadi di minggu kemarin. Gitu. Jadi congratulations bagi yang sudah profit taking terutama di altcoin. Ada update terbaru dari Amerika Serikat yaitu terkait dengan Trump intensive trade war ya, terkait dengan data terbaru, keputusan terbaru dari Donald Trump terkait dengan tarif import ke negara Amerika Serikat. Ini adalah negara-negara yang sudah dikenakan update tarif. Yang terbaru kemarin adalah European Union kena tarif 30%, South Africa kena tarif 30%, lalu South Korea 25%, Bangladesh 35%, Kazakhstan 25%, Philippines kena updatean terbarunya itu di 20%, Kamboja 36%, Indonesia 32%, Myanmar 40%, Sri Lanka 30%, lalu Malaysia 25%, kemudian Thailand dan sampai Irak. Ini udah lumayan ya. Dan updatean terbarunya itu bakalan ada lagi nanti per 1 Agustus 2025. Jadi akan ada updatean lagi terkait dengan tarif tersebut. Kemungkinan masih bisa menjadi satu faktor yang mempengaruhi kondisi market. Sementara itu dari data social value menunjukkan akumulasi signifikan masih berlangsung, terutama dari produk Bitcoin Spot ETF. Di perdagangan kemarin terpantau ada akumulasi 1 miliar US dollar. Sudah terjadi 2 hari berturut-turut akumulasi terbesar yang dilakukan di tahun ini. Ini menunjukkan sangat signifikan minat dari pasar terhadap produk Bitcoin Spot ETF sejauh ini. Jadi good point untuk market Bitcoin dan juga mungkin Ethereum yang juga kurang lebih mendapatkan inflow yang sangat signifikan. Ethereum dapat inflow sekitar 383 juta US dollar masuk ke Ethereum Spot. Ini juga menunjukkan sebuah akumulasi yang dilakukan para big fund, institusi yang memang membeli produk Bitcoin dan juga Ethereum Spot ETF. Pump Fund tembus volume perdagangan sampai 10,6 miliar
US dollar. Ini all time high yang paling tinggi dari volume perdagangan di Hyperliquid. Kemudian juga ada berita terbaru, Pump Fund sudah meluncurkan tokennya ya, yang kemarin itu ada pre-sale habis dalam waktu 12 menit saja. Dan ini merupakan sebuah momentum di mana akan ada token lagi yang akan berpeluang pumping di awal dia listing. Aku sendiri sih sudah informasikan beberapa exchange yang menyediakan token pump. Ini BingX, lalu ada Gate ya. Kemarin kita sudah posting juga, mana tuh? Di komunitas Telegram aku usahakan buat update ya. Ini dia Gate udah menyediakan juga. Terus juga exchange Bybit dan BitGet juga sudah menyediakan untuk pembelian token pump gitu. Kemudian di website resminya pun juga sudah tersedia ya, di token.pump.fund. Itu bisa teman-teman akses dan sekarang sudah sold out dan udah nggak bisa dibeli lagi bagi teman-teman yang ketinggalan. Kita tinggal nunggu aja distribusinya berakhir, lalu periode listing. Nah setelah itu baru kita bisa beli gitu. Jadi konkret yang udah sempat kemarin beli ya, karena waktunya itu sangat sedikit ya teman-teman. Jadi cepet-cepetan, siapa cepat dia dapat. Itu token PAM kemungkinan besar saya yakin pasti bullish ya. Lalu berita terbaru datang dari Ethereum. Pectra upgrade berhasil membuat jumlah staking dari Ethereum meningkat ya. Jadi ini merupakan salah satu posisi yang cukup menarik, di mana Ethereum sudah melakukan upgrade guna untuk memperbaiki kekuatan internal proyek mereka. Terlihat dari sini ada kenaikan sampai 29,39% jumlah staking pada Ethereum. Orang-orang yang staking semakin meningkat. Ini datanya per 9 Juli, jadi sangat-sangat update. Ya, berarti Ethereum at least masih banyak peminat dan sehingga nggak heran sih kalau kita lihat juga dari mereka punya inflow itu juga terus mengalami lonjakan gitu. Semoga Ethereum bisa ngikutin jejak dari pergerakan Bitcoin yang sejauh ini masih sangat positif. Lalu ada juga perusahaan lain yaitu Bitcoin Mining yang baru saja berencana untuk mengakuisisi atau sudah mengakuisisi Bitcoin senilai 1,34 juta Ethereum. Wow, ini udah lumayan besar ya teman-teman. Jadi BTC Digital nama perusahaannya mengikuti jejak dari Bitmining, salah satu perusahaan mining yang juga pelan-pelan itu udah masuk ke banyak altcoin ya. Sekarang sih kalau aku perhatikan altcoin yang paling menarik untuk para institusi itu adalah Ethereum sama Solana gitu. Itu yang paling menarik, dua yang paling menarik. Sisanya sih masih ada kayak BNB, kemudian Sui, lalu Ton blockchain. Itu lumayan ya mendapatkan perhatian dari para institusi gitu. Cuman yang paling masif adopsinya ada di Ethereum sama Solana sejauh ini gitu. Jadi dua altcoin tersebut menurut saya masih bakalan strong sih secara movement ke depan. Oke, kita sedikit bahas gimana kondisi dari Bitcoin. Hari ini Bitcoin diperdagangkan di kisaran level 117.500. Overall Bitcoin sangat stabil. MACD memberikan indikasi dead cross di time frame 4 jam. Jadi kemungkinan Bitcoin sekarang masuk ke dalam siklus konsolidasi. Itu koreksi ya teman-teman. Dan menurut saya proses koreksi yang terjadi pada Bitcoin ini nggak akan melulu turun seperti altcoin pada umumnya. Bitcoin ini dari dominance-nya sangat kuat. Jadi kalaupun seandainya Bitcoin koreksi, saya expect ya koreksi pada Bitcoin itu bergerak stabil. Ya, mungkin dia bisa kayak gini. And then dia mungkin koreksi agak dalam before next rally yang tinggi gitu. Jadi seandainya kalau pergerakan Bitcoin ini dia membentuk ABC expanded ya, corrective wave seperti itu, dimana dia turun sedikit and then dia naiknya agak tinggi, yaitu possible untuk Bitcoin bisa naik sampai 120.000 gitu. Setelah itu mungkin dia baru bakalan koreksi lebih dalam lagi gitu. Itu berpotensi terjadi pada Bitcoin dalam jangka waktu dekat. Kalau dia koreksinya cuma koreksi wajar aja turun, ya berarti pergerakan Bitcoin mungkin membutuhkan akumulasi yang lebih besar di bawah
gitu. Kalau dari saya sendiri melihat area support yang teman-teman boleh perhatikan untuk Bitcoin itu ada di kisaran area 112.000 ya, sampai di kisaran 114.000. Saya rasa ini adalah range ya kesempatan buat akumulasi sebenarnya. 112.000 sampai 114.000. Saya nggak expect Bitcoin turun dalam ya. Cuman di cycle sekali ini saya melihat bahwa demand pada Bitcoin sangat besar, antusiasme dari penyerapan Bitcoin itu sangat masif. Jadi kalau untuk melihat Bitcoin turun dalam, mungkin itu ke bawah level 100.000 itu saya nggak terlalu yakin. Ya, kalaupun seandainya Bitcoin turun di bawah dari 112.000, ya let's say anggaplah Bitcoinnya ini turunnya lumayan dalam. Ya kan mungkin karena kedepannya ada pemberitaan tarif baru dari Amerika Serikat atau ada narasi yang negatif lagi terhadap market, ya kita membuka opportunity tersebut. Tapi saya rasa pergerakan Bitcoin itu mentok-mentok sampai di 107.000 lah teman-teman. Level tersebut mungkin mentok-mentok dikunjungi untuk Bitcoin, and then mungkin dia bisa recover gitu. Jadi untuk sekarang ini sih menurut saya sangat positif sekali untuk Bitcoin. Jadi kalau menunggu dia koreksi dalam, mungkin peluangnya lebih kecil. Lalu kalau kita perhatikan dari Ethereum gimana? Ethereum nggak sekuat Bitcoin sih. Ethereum cenderung koreksi, dan menurut saya ini juga merupakan fase yang sangat wajar. Ethereum sekarang supportnya ada di 2800-an. Level tersebut boleh teman-teman perhatikan ya, 2880 sih kalau aku cek gitu. Kemudian dari data total tree juga sudah turun, mengindikasikan memang altcoin udah waktunya buat koreksi dulu. Begitu, dan ya altcoin lain juga kurang lebih mirip-mirip aja probability-nya untuk koreksi dulu. Jadi pada intinya adalah Bitcoin saat ini berpotensi koreksi, konsolidasi, tapi itu merupakan sebuah proses wajar. Manfaatkanlah momentum kalau nanti Bitcoin-nya turun untuk akumulasi. Itu sih dari saya. Terus juga kita perlu melihat pergerakan dari dolar yang berpotensi masih menguat dalam jangka pendek. Penguatan dolar ini menurut saya bukan merupakan momentum dolar akan naik tinggi ya, tapi cuma untuk retracement untuk next penurunan yang lebih dalam untuk dolar gitu. Terus dari emas mungkin akan sedikit konsolidasi juga dengan volume yang lebih rendah dari sebelumnya. S&P 500 ekspektasinya saya akan koreksi wajar dulu gitu. Jadi untuk sekarang ini sih gitu point of view saya untuk Bitcoin. Intinya congratulations bagi yang udah cuan, yang baru dapat ikut pump fund kemarin, congratulations kalau sudah dapat ya. Jadi yang masih menunggu Bitcoinnya naik, ya selamat menunggu buat teman-teman. Kalau dari saya sendiri melihat event minggu ini yang cukup padat, itu nampaknya akan memungkinkan untuk Bitcoin konsolidasi agak turun dikit, teman-teman. Jemput order book ya yang ada di bawah, dan kalau data inflasinya beneran naik, itu berpotensi juga menjadi katalis kenapa Bitcoinnya turun gitu. Jadi coba kita pantau market sama-sama di minggu ini karena bakalan sangat-sangat penting untuk melihat arah ke depannya untuk Bitcoin gitu. Jadi buat kalian yang selalu ketinggalan update berita, silakan join di komunitas Telegram kita ya. Linknya aku sediakan di kolom deskripsi. Sekian aja akhir kata saya Andre. Happy weekend. Makasih.